Kita semua selalu meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat. Tapi apakah kita sadar bahwa doa kita sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 1400 tahun yang lalu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini kita akan membahas tentang munasabah Al-Quran, yakni keterkaitan ayat atau surat di dalam Al-Quran. Khususnya di video kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Namun sebelum kita membahas ke surat Al-Baqarah, kita akan membahas sedikit tentang munasabah Al-Quran dari surat Al-Baqarah ke surat sebelumnya, yakni surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kita ke jalan yang lurus. Doa ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal surat Al-Baqarah, yakni di ayat kedua. Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin." Kitab ini tidak ada keraguan padanya, yakni Al-Quran, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari sini kita bisa melihat bahwa Al-Fatihah adalah permintaan akan petunjuk dan Al-Baqarah adalah jawaban dari permintaan itu. Lebih dari itu, isi Al-Fatihah mencakup akidah, janji Allah, dan ibadah dan ancaman Allah, dan dijawab secara rinci di dalam surat Al-Baqarah. Maka hubungan antara keduanya adalah sangat erat. Inilah yang disebut dengan munasabah Al-Quran. Untuk munasabah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 akan diterangkan oleh teman-teman kami yang lain. Barakallahu fiik. Di sini saya Muhammad Faris Hasan akan membahas tentang munasabah antar ayat dalam 5 ayat pertama Quran surat Al-Baqarah. Ayat pertama, ayat 1 dibuka dengan huruf muqatta'ah, ya alif lam mim. Para ulama seperti Ar-Razi dan Al-Alusi menjelaskan bahwa ini adalah bentuk keuntingan dari Al-Quran. Meskipun tersusun dari huruf-huruf Arab biasa, namun manusia tetap saja tidak mampu menandinginya. Lalu dilanjutkan dengan ayat kedua, kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ini memperkuat pesan bahwa Al-Quran adalah mukjizat dan petunjuk yang nyata. Selanjutnya ayat 3 dan 4 menjelaskan siapa saja yang bisa mendapatkan petunjuk ini, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, lalu mendirikan sholat, menginfakkan rezeki, dan juga beriman kepada hari akhir serta beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Lalu ayat yang kelima, ayat yang terakhir, menutup bagian ini dengan menyebutkan mereka itulah yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sehingga kelima ayat ini saling menguatkan satu sama lain secara logis dan tematik. Demikian munasabah dari kelima ayat 1 sampai 5 Quran surat Al-Baqarah. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yakni tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat yang pertama dan yang kedua. Dalam ayat pertama ini yang berbunyi alif lam mim, huruf muqatta'ah seperti alif lam mim adalah bagian dari 114 kombinasi huruf yang muncul di awal beberapa surah dalam Al-Quran. Para ulama sepakat bahwa maknanya tidak diketahui secara pasti, namun mereka memberikan beberapa tafsiran. Di antaranya adalah
sebagai rahasia ilahi, yang mana hanya Allah yang mengetahui maknanya secara pasti. Ini menunjukkan bahwa kerendahan ilmu manusia itu sangat jauh dibandingkan ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada sebagai tantangan. Huruf ini adalah bahan baku bahasa Arab yang digunakan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa meski hanya terdiri dari huruf-huruf biasa, maka manusia tidak mampu membuat sesuatu yang sebanding dengannya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai isyarat dan peringatan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa huruf-huruf ini menarik perhatian pendengar agar fokus terhadap wahyu yang akan setelahnya. Kemudian ayat kedua yakni yang berbunyi dzalikal kitabu la raiba fih, yang mana artinya secara umum kita ketahui kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maksud dzalika di sini secara harfiah yaitu berarti itu. Namun dalam konteks ini digunakan sebagai bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Kemudian la raiba fih menyatakan bahwa tidak ada keraguan sedikit pun dalam kandungan Al-Quran, baik dari sisi asal-usulnya maupun dari sisi kebenarannya. Kemudian yang terakhir ada hudal lil muttaqin, yakni Al-Quran adalah petunjuk yang efektif bagi orang-orang bertakwa, yaitu mereka yang memiliki hati bersih, rendah hati, dan siap menerima kebenaran. Kesimpulannya, ayat yang pertama ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran sebagai wahyu yang unik. Kemudian ayat yang kedua menegaskan kebenaran dan kemurnian Al-Quran serta menyatakan bahwa manfaat utamanya hanya diraih oleh mereka yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yakni bagian keempat tafsir ayat 3 sampai dengan ayat 4. Yang mana ayat 3 di sini menyebutkan ciri-ciri pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah, malaikat, hari kiamat, surga, neraka, dan juga semua hal yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Adapun ciri-ciri yang kedua yakni wa yuqimunas shalah, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang mendirikan sholat dengan benar, rutin, dan juga penuh dengan keikhlasan, bahkan dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka yang melaksanakan sholat dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan hingga berbaring. Adapun ciri-ciri yang ketiga yakni wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang mana mereka ini adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian rezekinya kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk dakwah ataupun pendidikan, bahkan untuk kepentingan umat Islam yang ada pada saat ini. Lalu di ayat keempat ini ditambahkan dengan dua ciri lagi. Yang pertama yakni beriman kepada semua kitab-kitab Allah seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran, kitab terakhir yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun ciri-ciri yang kedua yakni yakin dengan kehidupan di akhirat, bahwasanya akan ada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini, yang mana kehidupan di akhirat ini adalah balasan bagi orang-orang, bagi setiap manusia atas apa yang telah ia lakukan, ia kerjakan di dunia, baik itu perbuatan buruk bahkan perbuatan baik, semuanya ada balasannya, tidak terlepas dari balasan-balasan di hari akhirat nanti. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.